Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjung Kinanti Dewi. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor pokok mahasiswa 2020 40 64 03 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa dan hubungannya. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan pun saling berhubungan erat. Dalam proses komunikasi, semua aspek keterampilan berbahasa, baik lisan maupun tertulis, adalah hal penting. Pribadi yang memiliki pengalaman berbahasa yang cukup luas akan dapat mengungkapkan maksudnya dan memahami maksud orang lain dengan mudah. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Berbicara dapat diartikan suatu penyampaian ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Membaca merupakan transmisi pikiran dalam kaitannya untuk menyalurkan ide atau gagasan. Tahap keterampilan terakhir ialah menulis. Menulis berarti menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain melalui tulisan. Hubungan keterampilan menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan suatu kegiatan komunikasi dua arah yang langsung atau komunikasi tatap muka. Hal-hal yang dapat diperlihatkan eratnya hubungan antara menyimak dan berbicara adalah sebagai berikut. Pertama, ujaran biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Kedua, meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu meningkatkan kualitas berbicara seseorang. Ketiga, bunyi suara yang didengar merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Keempat, ujaran seseorang mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kelima, anak yang lebih mudah lebih dapat memahami kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit daripada kalimat-kalimat yang dapat diucapkannya. Keenam, kata-kata yang dipelajari sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimuli, serta kata-kata banyak memberi bantuan atau pelayanan dalam menyampaikan gagasan mereka. Ketujuh, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik. Selanjutnya, hubungan keterampilan menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca begitu jauh perbedaannya, tetapi sama-sama bersifat reseptif atau menerima. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli telah memperlihatkan beberapa hubungan penting antara menyimak dan membaca. Antara lain, pertama, pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca yang diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pemahaman sangatlah penting. Kedua, menyimak merupakan cara atau metode utama bagi pelajaran lisan selama tahun-tahun permulaan di sekolah. Ketiga, walaupun menyimak pemahaman lebih unggul daripada membaca pemahaman, namun anak-anak sering gagal untuk memahaminya dan tetap menguasai fakta yang mereka dengar. Keempat, oleh karena itu, para pelajar membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak yang lebih efektif dan teratur. Dan yang terakhir, hubungan keterampilan berbicara dan membaca. Keterampilan berbicara dan membaca memiliki kaitan yang sangat erat. Orang yang gemar membaca juga lebih tepat dalam berujar karena tahu ejaan yang benar, dan juga meningkatkan keterampilan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Orang yang terbiasa membaca tentunya akan lebih tepat dalam berbicara, dan kalimat yang digunakan lebih berstruktur hingga lebih mudah dipahami oleh pendengar.
Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.